Baik, selamat datang di perkuliahan biologi molekuler. Hari ini kita akan membahas mengenai enzim couple reseptor. Jadi apa itu enzim couple reseptor? Enzim couple reseptor itu kalau dibandingkan dengan PCR atau reseptor tergandeng protein G, dia hampir mirip. Jadi kalau reseptor protein tergandeng G itu kalau misalkan ligand itu menempel dengan reseptor, maka protein G itu di pada bagian sitosolnya itu akan aktif, ya, dan kemudian bisa menyebabkan sinyal transduksi itu berjalan. Nah, ini sama, jadi enzim kopreseptor atau kalau di bahasa Indonesia kan diterjemahkan menjadi reseptor tergandeng enzim. Jadi kalau ada ligand yang menempel dengan reseptor, maka enzim yang ada di bagian sitosolnya itu akan jadi aktif. Jadi itu perbedaannya. Kemudian kalau dari struktur, perbedaan lainnya, protein reseptor tergandeng protein G itu dia memiliki 7 segmen transmembran. Sementara kalau reseptor tergandeng enzim dia hanya memiliki 1 segmen transmembran. Kemudian kalau dilihat di sini adalah reseptor-reseptor yang termasuk ke dalam enzim couple reseptor. Ya, diantaranya TGFB reseptor, cytokine reseptor, reseptor tyrosine kinase, reseptor guanylyl siklase, dan lainnya. Nah, pada pertemuan ini saya hanya akan membahas mengenai cytokine reseptor dan reseptor tyrosine kinase. Ya, jadi ini kedua reseptor ini banyak berperan dalam proses signaling. Sebelum saya membahas mengenai reseptor tyrosine kinase, saya ingin membahas dulu mengenai protein tyrosine kinase. Jadi, apa itu yang dimaksud protein tyrosine kinase? Kalau ada aslinya ini adalah enzim. Ya. Jadi ini adalah enzim yang mengkatalisis proses fosforilasi residu tirosin. Ya. Apa itu tirosin? Tirosin ini adalah salah satu dari asam amino. Ya. Salah satu jenis dari asam amino. Yang asam amino ini kemudian dia bisa membentuk rantai polipeptida atau protein pada struktur primernya. Kemudian nanti kan dia akan bisa berkembang menjadi struktur yang lebih kompleksnya, entah itu sekunder, struktur tersier, ataupun struktur quaterner, yang nantinya bentuknya bisa menjadi salah satu contohnya di sini menjadi seperti ini. Ini protein transmembran ini merupakan contoh dari kalau tidak protein pada struktur tersiernya ya quaterner. Tapi sebenarnya ini di dalamnya ini ada tirosin, ada asam amino sebagai penyusunnya. Yang ini salah satunya adalah tirosin. Nah, jadi yang terjadi adalah ada proses fosforilasi atau penambahan fosfat pada tirosin. Kalau bentuknya seperti ini ya bisa dikatakan tirosinnya di sini, gitu ya, yang ada fosfatnya. Kemudian fosfatnya dari mana? Fosfatnya dari ATP. Jadi bisa dikatakan juga tirosin kinase ini adalah enzim yang mengkatalisis proses transfer ion fosfat dari ATP ke tirosin. Lebih jelasnya ke gugus hidroksitirosin pada protein karier. Jadi intinya adalah enzim yang mengkatalisis proses fosforilasi. Tapi fosforilasi ini bisa menyebabkan adanya transduksi sinyal. Gitu ya. Kemudian protein tirosin kinase ini atau PTK ini dia terbagi menjadi 2 golongan, yaitu reseptor tirosin kinase dan non-reseptor tirosin kinase. Ya, ini kalau di bahasa Indonesia kan tirosin kinase reseptor dan tirosin kinase non-reseptor. Ya. Jadi reseptor tirosin kinase ini bukan tirosin kinase itu bukan sebagai ligandnya, tetapi dia merupakan reseptornya. Selanjutnya nanti akan disebut dengan RTK ya, reseptor tirosin kinase, dan non reseptor tirosin kinase akan disebut NRTK.
Yang di gambar ini berarti termasuk ke dalam reseptor tirosin kinase karena dia terintegrasi ke membran dan memang dia mengenali si ligan ini. Ya, di namanya RTK. Kemudian dari 91 jenis PTK yang saat ini teridentifikasi, 59 diantaranya merupakan RTK, 32 diantaranya adalah NRTK. Ya. Oke, jadi kalau dari diagram ini kita bisa lihat perbedaan dari RTK dan NRTK. Ya, jadi kalau RTK dia memiliki domain yang mengenali ligan di sini ya. Sementara kalau NRTK, jadi dia tidak memiliki domain yang mengenali ligan. Ya, jadi biasanya dia tergabung dengan reseptor lain. Nah, di sini reseptornya adalah sitokin reseptor. Ya, jadi sitokin reseptor termasuk ke dalam bisa dikatakan dia bergabung dengan non-reseptor tirosin kinase. Jadi aktivasinya dia harus bergabung dengan non-reseptor tirosin kinase itu. Ini bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi non-reseptor tirosin kinase ini hanya ada di bagian sitosol karena dia bukan reseptor. Reseptornya biasanya reseptor lain. Nah, biasanya dia gabungnya dengan sitokin. Sementara kalau reseptor tirosin kinase ya dia punya domain sendiri yang mengenali ligan. Nah, kemudian enzim tirosin kinase ini terlibat dalam berbagai macam jalur signaling dan meregulasi fungsi fundamental sel. Macam-macam fungsinya bisa proliferasi dan diferensiasi sel, bisa siklus sel, migrasi sel, modulasi pada metabolisme seluler. Ya. Kemudian apabila terjadi mutasi atau misalkan overekspresi, kalau mutasi itu kan biasanya sekuensnya beda ya, jadi proteinnya berbeda ya. Kalau overekspresi itu biasanya artinya ketika si tirosin kinase ini diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak daripada seharusnya. Nah, jadi kalau mutasi atau overekspresi pada enzim ini bisa menyebabkan gangguan, misalkan kanker atau penyakit inflamasi. Baik RTK maupun NRTK dapat dijadikan target aksi pengembangan obat baru. Nah, kita sekarang masuk ke RTK. Ya. Jadi hal yang sangat biasa dalam mekanisme aktivasi RTK itu dimerisasi ya. Ini hal yang sangat biasa dimerisasi ini. Jadi mari kita lihat apa yang disebut dengan dimerisasi. Jadi dimerisasi itu adalah reaksi di mana dua monomer membentuk ikatan, dia membentuk kompleks. Seperti misalkan pada video ini kita bisa lihat. Jadi ketika ligan itu dia menempel ke reseptor, nah ini reseptor tirosin kinase, yang terjadi mereka akan menyatu ya. Nah, jadi setelah dia berikatan dengan ligan, reseptor tirosin kinase ini RTK ini akan membentuk dimer ya, seperti ini. Nah. Kemudian dimer ini akan menyebabkan perubahan konformasi yang mengakibatkan residu tirosin ini terfosforilasi. Nah, ini penambahan gugus fosfat. Kemudian penambahan gugus fosfat ini akan menyebabkan transduksi sinyal ya. Jadi ini proteinnya aktif ketika dia menempel pada protein, kemudian nah ini ada setelah aktif dia akan menyebabkan aktivasi pada protein lain, ada fosforilasi lagi ya. Jadi kalau sudah aktif
dia akan melakukan fosforilasi pada protein lain. Nanti protein lainnya akan memfosforilasi protein lainnya. Nah, ini terjadi kinase cascade ya istilahnya. Kinase cascade itu adalah serangkaian mekanisme fosforilasi. Ya, nanti pada akhirnya akan memfosforilasi faktor transkripsi dan menyebabkan transkripsi sel itu bisa berhasil. Nah, ini adalah contoh-contoh reseptor tirosin kinase. Jadi reseptor tirosin kinase itu adalah reseptor membran sel terbanyak kedua setelah reseptor terganding protein G atau GPCR. Nah, ini contoh-contohnya ada IGF reseptor, dia termasuk tirosin kinase, insulin reseptor, NGF reseptor, EDGF, FGF, FEGF, EPH reseptor. Ya, jadi ini berbagai macam reseptornya. Nah, insulin kalau dilihat dari strukturnya, yang lain berbentuk monomer, ya, hanya insulin yang dalam bentuk dimer. Tapi ini semuanya harus dimerisasi dulu dengan protein monomernya, ya, agar dia bisa aktif. Nah, ini adalah tabel yang berisi data mengenai reseptor, kemudian sinyal proteinnya, dan responnya seperti apa. Ya, jadi bisa dilihat, misalkan EGF reseptor, berarti sinyalnya adalah epidermal growth factor atau EGF. Kemudian bagaimana respon dari sel biasanya adalah pertumbuhan, proliferasi, bisa juga diferensiasi. Jadi contoh yang kedua adalah insulin reseptor, dengan sinyal proteinnya adalah insulin. Biasanya responnya adalah menstimulasi sintesis protein dan penggunaan karbohidrat. Nah, kemudian kita berangkat ke sinyal transkripsi pada reseptor tirosin kinase. Nah, jadi di sini sinyal transkripsinya bisa bermacam-macam, bisa melalui jalur RAS-MAP kinase, bisa melalui IP3-DAG pathway. Ya, ini yang minggu lalu dijelaskan ya, jadi sama seperti yang GPCR, ya, fosforilase. Kemudian PI3 kinase pathway. Nah, kalau PI3 kinase pathway silahkan kalian baca sendiri. Saya di sini hanya menjelaskan RAS-MAP kinase pathway. Ya. Oke, jadi berikut ini adalah proses bagaimana RAS-MAP kinase pathway itu mekanismenya seperti apa. Oke, jadi yang pertama adalah adanya ligan itu menempel pada reseptor. Ya. Nah, ini ligan menempel pada reseptor, kemudian mereka akan dimerisasi. Ya. Dimerisasi ini menyebabkan suatu protein adapter yang dinamakan GRB2 dan SOF ini bisa terikat pada bagian ekor dari reseptor tirosin kinase. Kemudian yang terjadi secara berturut-turut akan ada aktivasi RAS, ya, protein RAS, kemudian aktivasi RAF. Jadi aktivasi ini dengan kaskade kinase ya. Kemudian aktivasi MEK dan ERK. Nah, ini dibantu oleh suatu protein yang dinamakan KSR. Ya. Silakan kalian cari apa yang disebut sebagai KSR ini fungsinya apa, dan ini dimasukkan sebagai tugas. Ya. Jadi kalau yang mengerjakan ini dianggap hadir dalam perkuliahan hari ini. Kemudian ERK ini menempel pada faktor transkripsi, menyebabkan faktor transkripsi ini aktif, dan kemudian transkripsi bisa berjalan, dan nanti
hasilnya ke respon sel, apakah dia proliferasi atau diferensiasi dan sebagainya. Ya, itu jalur transmat kinase. Nah, sekarang mengenai contoh-contoh RTK, saya di sini sebenarnya contohnya ada insulin dan sebagainya tadi sudah dijelaskan, cuma di sini saya membahas lebih detailnya adalah ke reseptor growth factor. Ya. Nah, jadi ini prosesnya sebenarnya sama seperti yang tadi terjadi pada yang ada di video ya, aktivasi RAS, MEK, dan sebagainya. Nah, untuk reseptor EGF sendiri dan ligannya, dia terlibat dalam 70% kejadian kanker. Jadi, maksudnya bagaimana? Jadi, kalau overekspresi atau ekspresi yang berlebihan pada EGF ini akan mengakibatkan kanker. Ya, karena bisa dilihat bahwa dari hasil penelitian, sel pada kanker paru, kanker payudara, kemudian kanker prostat, kanker usus itu dia memiliki ekspresi gen EGF ini 100 kali lebih banyak dibandingkan sel normal. Nah, itu yang disebut dengan overekspresi. Kemudian kita bisa lihat ada 4 subtipe reseptor EGF. Ada HER1 atau nama lainnya EGFR. Ya, jadi biasanya EGFR ini artinya dia HER1, ini reseptor HER yang pertama kali ditemukan. Ya. Kemudian HER2, HER3, dan HER4. Jadi HER ini adalah Human Epidermal Growth Factor Receptor. Kemudian dari keempat tipe reseptor ini, yang paling banyak dihubungkan dengan kejadian kanker adalah HER2. Jadi biasanya overekspresi gen HER2 ini dijumpai pada 30% pasien penderita berbagai tipe kanker. Jadi HER2 ini juga dia punya kekhasan ya. Jadi biasanya kalau reseptor HER lain, untuk dia dapat teraktivasi, dia dan membentuk struktur dimer ya dengan monomernya, biasanya dia harus ditempeli oleh ligan dulu untuk reseptor lain. Tapi kalau HER2, nah di sini HER2 jadi ada di sini digambarkan ada reseptor yang tidak terkena, tidak ada ligannya. Nah ini adalah HER2. Jadi kalau HER2 dia punya keistimewaan tidak usah ditempeli ligan dulu. Yang pasti yang dia bisa terdimerisasi tanpa harus tempeli ligan dulu. Jadi kalau yang satunya reseptornya itu tempel ligan, baru dia aktif, yang ini bisa langsung dimerisasi. Jadi HER2 ini memang dia berbeda dengan reseptor HER lain. Nah sekarang kita ke non-reseptor tirosin kinase. Ya. Jadi non-reseptor tirosin kinase atau NRTK ini adalah subgrup dari tirosin kinase. Ya. Yang sebenarnya dia juga berfungsi dalam sinyal intraseluler juga, dia berfungsi dalam meneruskan sinyal intraseluler juga dari extracellular receptor. Ya, nah ini adalah contoh-contoh dari NRTK yang di mamalia yang sudah diteliti. Ada berbagai macam famili protein yaitu SFC, HBL, YAK, ACK, dan sebagainya. Nah, yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini adalah YAK. YAK atau Janus kinase. Ya, jadi Janus kinase ini merupakan salah satu dari famili protein NRTK. Ditemukan di mamalia, ditemukan juga di burung, ikan, dan serangga. Ya. Tetapi YAK ini dia tidak punya reseptor yang mengenali ligan, jadi dia biasanya berikatan dengan reseptor sitokin. Nah, makanya seringkali disebut sitokin reseptor, berarti dia berikatan dengan YAK, berikatan dengan Janus kinase. Untuk transduksi sinyal dari sitokin reseptor ini bisa melalui STAT transcription factor, bisa P3 kinase pathway,
bisa IP3 DAG pathway, ini sudah dijelaskan IP3, dan bisa juga RAS-MAP. Jadi untuk transduksi sinyal kadang-kadang sama dengan reseptor lain. Transduksi sinyal bawahnya bisa sama, tapi ligannya itu berbeda. Mekanismenya bisa sama, tapi ligannya berbeda. Nah, saya akan menjelaskan mengenai start transcription factor. Nah, ini adalah mekanisme sinyal transduksi pada reseptor sitakin dengan menggunakan start transcription factors. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ketika ada interaksi penempelan sitokin dengan reseptornya, dia akan memicu perubahan konformasi reseptor dan pengikatan dengan protein jenis kinase. Nah, kemudian jenis kinase ini di sini akan memfosforilasi reseptor dengan dirinya sendiri. Nah, ini transfosforilasinya. Kemudian, ya, nah ini. Kemudian setelah itu, yang terjadi adalah nah ini start akan menempel pada setelah tirosin ini terfosforilasi. Kemudian setelah itu Jak ini hasil fosforilasi tadi kan Jak memfosforilasi dirinya sendiri. Nanti dia akan memfosforilasi si start. Ya. Kemudian setelah itu terjadi proses dimerisasi dari start. Ya. Nah, ini dia membentuk dimer. Kemudian setelah membentuk dimer, dia akan masuk ke dalam nukleus untuk meregulasi transkripsi gen. Jadi start itu adalah sinyal transducer and activators of transcription, istilahnya. Kemudian dia biasa dikatakan sebagai regulator transkripsi yang tersembunyi ya, karena mereka hanya bisa bermigrasi ke nukleus dan meregulasi transkripsi gen apabila mereka sudah aktif.